perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Di tengah keberagaman bangsa Indonesia, diperlukan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat tanpa menghilangkan perbedaan. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI inilah para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila. 5 prinsip tersebut mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya, dibentuk Panitia 9 yang pada tanggal 22 Juni 1945 merumuskan Piagam Jakarta sebagai penyempurnaan rumusan dasar negara. Puncak perjuangan bangsa Indonesia ditandai dengan peristiwa bersejarah, yaitu pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi menjadi pernyataan resmi lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak saat itu, Pancasila tidak hanya menjadi bagian dari sejarah bangsa, tetapi juga menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia. Nilai-nilainya tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dahulu, pahlawan memperjuangkan bangsa ini dengan bambu runcing dan darah pengorbanan. Hari ini, perjuangan itu tidak lagi dilakukan di medan perang. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, namun memiliki makna yang lebih besar. Perjuangan itu bernama Pancasila. Pancasila bukan sekadar 5 hal yang harus dihafalkan. Ia adalah nilai hidup yang tumbuh di masyarakat Indonesia itu sendiri. Ia hidup di atas kota, di desa, dan di daerah pesisir, di tengah kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Di sebuah wilayah pesisir, di antara sungai, laut, dan aktivitas harian masyarakat, nilai-nilai Pancasila dijalankan tanpa disadari. Disinilah kita akan melihat bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang setia mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meski melakukan aktivitas yang sederhana. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terlihat sekumpulan anak remaja yang sedang berkumpul dan berbincang bersama. Mereka tertawa, bercanda, dan menikmati kebersamaan masa muda. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa
remaja seakan dunia milik berdua. ibadah tiba, mereka tidak larut dalam kesenangan dunia. Dengan kesadaran sendiri, mereka menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat. Adegan ini mencerminkan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Remaja-remaja ini menunjukkan bahwa iman dan takwa tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuktikan bahwa kehidupan sosial dapat berjalan seiring dengan ketaatan kepada Tuhan. Sikap ini mengajarkan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang beriman, menghormati nilai agama, dan menjadikan Tuhan sebagai landasan moral dan bertindak. Persatuan Indonesia. Sejak pagi hari, para ibu di daerah pesisir telah memulai aktivitas mereka. Mereka berkumpul di sungai untuk mencuci pakaian bersama. Dalam kegiatan ini tidak terlihat perbedaan status sosial. Semua saling membantu, saling berbagi tempat, dan menjaga keharmonisan. Inilah wujud nyata sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Persatuan tidak selalu ditunjukkan dalam skala besar, tetapi tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Pada sore hari, anak-anak remaja membantu orang tua mereka dengan mencuci piring dan peralatan rumah tangga di sungai. Tidak ada perintah, tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah rasa tanggung jawab dan kepedulian. Tindakan ini mencerminkan sila kedua Pancasila, di mana setiap manusia diperlakukan dengan hormat dan penuh empati. Anak-anak belajar menghargai kerja keras orang tua dan memahami arti membantu sesama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat dari sikap saling menghormati, kepedulian terhadap keluarga, serta kesediaan untuk mengurangi beban dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat pesisir, setiap kegiatan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Nilai demokrasi ini juga tumbuh di kalangan remaja sebagai bagian dari pembelajaran hidup bermasyarakat. Sebelum kegiatan bakar-bakar dilakukan, para remaja bermusyawarah untuk menentukan tempat, waktu, serta pembagian tugas secara adil. Setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa paksaan. Keputusan diambil bersama dengan saling menghargai pendapat.
sehingga kegiatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh rasa tanggung jawab. Proses ini mencerminkan pengamalan sila dari sila keempat Pancasila, di mana musyawarah dan kebijaksanaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Melalui kegiatan sederhana ini, para remaja belajar bersikap demokratis, menghormati perbedaan pendapat, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sungai dan lingkungan sekitar digunakan bersama oleh seluruh masyarakat. Tidak ada yang merasa paling berhak, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Kebersihan lingkungan, hasil gotong royong dirasakan oleh seluruh warga. Inilah bentuk sila kelima Pancasila, di mana keadilan sosial diwujudkan dalam pembagian manfaat dan tanggung jawab secara merata. Dari kehidupan masyarakat pesisir, kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tetapi tetap hidup di masa kini. Setelah kita menyaksikan cuplikan tadi, kita bisa melihat sebuah fakta penting, yaitu Pancasila sebenarnya bukan sekadar teori yang ada di buku pelajaran, melainkan sebuah ideologi yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengamalan sila yang ada di video tadi menunjukkan bahwa menjadi manusia Indonesia berarti memiliki keseimbangan. Kita memiliki dimensi spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, di saat yang sama, kita memiliki dimensi sosial untuk peduli pada sesama manusia. Ini adalah bentuk nyata dari karakter bangsa yang mandiri dan memiliki empati yang tinggi. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa nilai moral dan kejujuran pada diri sendiri, seperti saat kita membantu orang tua atau beribadah tanpa dipaksa, adalah fondasi yang paling utama. Jika fondasi ini kuat, maka identitas kita sebagai bangsa juga akan kokoh. Mari kita jadikan nilai-nilai ini sebagai pedoman dalam setiap tindakan kita. Bukan karena kita diawasi oleh orang lain, tapi karena kita sadar bahwa itulah cara terbaik untuk memanusiakan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Semoga tayangan ini bisa menjadi pemantik bagi kita semua untuk terus menghidupkan nilai-nilai luhur ini dalam setiap langkah kecil yang kita ambil setiap harinya.